Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Pemirsa kajian Ramadan PDA Kota Malang rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat olehnya sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini. Salat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman. Pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini di hari yang ke-26 Ramadan, marilah kita lanjutkan kembali kajian kita dengan tadabbur Quran Surat As-Sajdah ayat 15 sampai 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya orang yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu, mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabb-nya. Dan lagi pula mereka tidaklah sombong. Menurut Ibnu Katsir, maksud dari kalimat yu'minu bi ayatina adalah orang yang membenarkan ayat-ayat kami. Orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud, yaitu mendengarkan dan menaatinya, baik melalui ucapan maupun perbuatan mereka, dan bertasbih serta memuji Tuhannya. Sedangkan mereka tidak menyombongkan diri, artinya tidak enggan untuk mengikuti dan menaatinya. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahil dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang yang durhaka. Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka melalui firman-Nya, Quran Surat Al-Mu'min ayat 60, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Sementara dalam penjelasan Al-Maraghī dikatakan bahwa setelah Allah menyebutkan tentang tanda orang kafir yang tertunduk malu atas apa yang mereka perbuat di dunia, serta azab hina yang akan mereka terima pada hari kiamat, hal itu diikuti juga dengan penyebutan tanda orang beriman adalah selalu merendahkan diri di hadapan Tuhannya, senantiasa bertasbih memujinya dan menjauhkan lambung dari tempat tidur, senantiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan ketundukan dan penuh harap. Selanjutnya di ayat ke-16, tatajafa junubuhum anil madoji'i yada'una rabbahum khawfa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa-apa rizki yang kami berikan. Maksud dari ayat ini adalah mereka selalu mengerjakan qiyamul lail atau sholat sunnah di malam hari, dan tidak tidur serta tidak berbaring di tempat tidur atau tempat pembaringannya. Mujahid dan Al-Hasan telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Yang dimaksud ialah mengerjakan qiyamul lail. Diriwayatkan dari Anas, Ikrimah, Muhammad Ibnul Munkadir, Abu Hazim, dan Qatadah, bahwa yang dimaksud ialah menunggu di antara dua sholat Isya, Maghrib dan Isya.
Diriwayatkan dari Anas pula bahwa makna yang dimaksud ialah menunggu kedatangan waktu sholat Isya. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanad yang jayyid. Ad-Dahlab mengatakan makna yang dimaksud ialah mengerjakan sholat Isya dan sholat subuh secara berjamaah. Sedangkan makna kalimat mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, yakni takut kepada siksaannya dan berharap kepada pahalanya yang berlimpah. Dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Dengan demikian, berarti mereka menghimpunkan antara amal-amal takorub yang wajib dan yang sunnah. Orang-orang yang paling terkemuka, paling depan, dan paling dihormati dalam hal ini, baik di dunia maupun di akhirat, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Rawahah radhiyallahu anhu dalam bait-bait syair gubahannya, yaitu, di kalangan kita terdapat Rasulullah yang membacakan kitab Al-Qur'annya manakala sinar fajar menguap suasana pagi hari. Dia memperlihatkan kepada kita petunjuk sesudah kegelapan, dan hati kita benar-benar yakin bahwa apa yang dikatakannya pasti terjadi. Dia semalaman menjauhkan lambungnya dari tempat peraduannya, sedangkan kaum musyrik tetap lelap dalam tidurnya di peraduan mereka. Hamad ibnu Salamah telah menceritakan kepada Atha ibnu Sa'id dari Murrah al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Tuhan kita merasa kagum kepada dua orang lelaki, yaitu seorang lelaki yang bangkit dari tempat tidur dan selimutnya, meninggalkan orang yang dikasihinya dan keluarganya, menuju ke tempat sholatnya untuk mengerjakan sholat sunnah, karena mengharapkan pahala yang ada di sisiku dan takut kepada siksaan yang ada di sisiku. Selanjutnya di ayat 17, Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka, dan atas apa yang mereka kerjakan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikannya untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyerapkan pandangan mata. Abu Hurairah mengatakan, bacalah oleh kalian jika kalian suka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut, yaitu, seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata. Imam Al-Bukhari mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsi, Aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang soleh pahala simpanan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati seorang manusia pun. Karena semua yang pernah diperlihatkan kepada kalian adalah kecil, tiada artinya. Maka tiada mata yang melihatnya, tiada telinga yang mendengarnya, dan tiada hati seorang manusia pun yang memikirkannya. Al-Mughirah Ibnu Syu'bah mengatakan bahwa hal yang membenarkan hadis ini di dalam kitabullah ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata hingga akhir ayat. Selanjutnya di ayat 18,
Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah sama orang-orang beriman dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang keadilan dan kemuliaannya, bahwa di hari kiamat kelak Dia tidak akan menyamakan keputusan hukumnya antara orang yang beriman kepada ayat-ayatnya, lagi mengikuti rasul-rasulnya, dan orang-orang yang fasik. Yang dimaksud dengan orang fasik ialah orang yang keluar dari jalan ketaatan kepada Tuhannya, lagi mendustakan rasul-rasul Allah yang diutus kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 21. Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Amat buruklah apa yang mereka sangka itu. Selanjutnya di dalam Quran surat Shad ayat 28. Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Dan di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Quran surat Al-Hasr ayat 20. Karena itulah dalam surat ini disebutkan oleh firman-Nya, maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik? Mereka tidak sama. Artinya mereka tidak sama kelak di sisi Allah pada hari kiamat. Selanjutnya di ayat 19. Ammal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka jannah tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang mereka kerjakan. Karena itulah maka diputuskan perkara mereka melalui firman-Nya. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, artinya adalah hatinya membenarkan ayat-ayat Allah dan mengamalkan sesuai dengan petunjuknya, yaitu amal-amal yang soleh. Maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman, yakni surga-surga yang di dalamnya terdapat tempat-tempat tinggal, gedung-gedung, dan rumah-rumah yang tinggi-tinggi. Sebagai pahala maksudnya, sebagai sajian dan kehormatan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya di ayat yang terakhir, yakni ayat ke-20. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Dan adapun orang-orang yang fasik, maka tempat mereka adalah jahanam. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Menurut Ibnu Katsir, yang disebut orang fasik yaitu orang-orang yang keluar dari jalan ketaatan. Tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Hal ini semakna dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Hajj ayat 22.
Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. Al-Fudal Ibnu Iyad mengatakan, demi Allah, sesungguhnya tangan-tangan mereka benar-benar terikat dan kaki-kaki mereka benar-benar terbelenggu. Dan sesungguhnya luapan api neraka mengangkat mereka dan para malaikat memukuli mereka dengan pemukul. Di akhir ayat ini dikatakan, wa qila lahum dzuqu adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Hal itu dikatakan kepada mereka dengan nada kecaman dan celaan. Pemirsa rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam tadabbur Quran Surat As-Sajdah ayat 15-20. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menuntun kita sehingga kita senantiasa menjadi orang yang beriman dan dapat menjalankan amal soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.